Maka malam ini akan coba kita ulang sekilas panduan-panduan selaku pedoman, sebagai pedoman bagi kita menyangkut dengan hal tasawuf, yaitu yang pertama harus selalu dalam keadaan bertaubat, selalu dalam keadaan kembali kepada Allah. Setiap hari kita harus merasa ada salah, ada khilaf, maka setiap hari kita harus bertaubat, maka perbanyak istighfar. Jadi sebelum tidur kita coba ingat kembali, nah kita mau tidur nih. Nah sebelum tidur kita flashback, kita membayangkan kembali kegiatan apa saja yang kita lakukan, perkataan apa saja yang kita ucapkan semenjak dari kita bangun tadi. Dan mengingat itu ternyata juga bisa membuat pikiran kita semakin kuat ingatan. Nah, jadi jangan pas mau tidur aja. Jadi coba kita ulang. Nah, kita kelompokkan dulu, misalnya begini. Pas mau tidur, ambil waktu entah 5 menit atau 10 menit untuk membayangkan apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita ucapkan selama dari bangun tidur tadi. Tadi saya bangun subuh jam 5. Kemudian saya sholat jamaah, kemudian saya buat ini. Nah, yang tidur juga ingat saya tidur tadi, ya. Nah, kemudian paginya sarapan, habis sarapan kemana lagi? Nah, terus itu kemana lagi? Nah, itu diulang kembali. Jadi dengan kita mengingat begitu, kita akan menemukan waktu-waktu yang kita lalui itu dalam yang ibadah atau bukan. Kalau memang yang beribadah berkualitas atau tidak. Kemudian kita bandingkan dengan hari sebelumnya, mana lebih berkualitas, mana yang lebih berbobot. Oh, setelah kita, oh berarti itu aja yang saya lakukan hari ini, kurang ya. Berarti saya lebih sibuk hari ini dengan dunia. Pernah nggak membayangkan itu? Sebelum tidur, bayangkan dari bangun tidur apa saja yang kita buat. Pernah Murami? Nah, ini coba dirubah. Dan ternyata itu saya temukan juga dari kawan-kawan. Kalau kita mempraktekkan itu bisa melatih daya ingat. Bisa melatih daya ingat. Nah, kalau bisa kita ingat juga jumpa sama siapa, apa yang kita ngomong sama dia, tentang apa, itu kita ingat lagi. Nah, dengan siapa saya kita jumpa hari ini, apa saja yang kita buat, nah itu kita ulang lagi. Habis waktu entah 10 menit, nah udah tidur. Besok kegiatan lagi, malamnya coba ingat. Atau dibagi dua, sore ingat dari yang pagi. Sore entah jam 6, coba bayangkan apa yang udah kita buat dari bangun tidur. Kemudian pas tidur nanti malam, ingat dari yang sore sampai malam. Nah, dikala kita mengingat-ingat itu, kita akan menemukan apa yang kita buat yang bermanfaat, apa yang tidak bermanfaat. Nah, udah, ini praktek ya. Jadi, maka yang perlu kita lakukan selalu adalah taubat. Kalau kita mengingatkan itu, dapat kita tadi saya ada buat maksiat. Ada terlanjur lidah yang ngomong orang. Nah, astagfirullah. Jadi selalu dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dengan taubat. Kemudian
Kalau kita bisa selalu merutinkan diri dengan taubat, maka kita akan selalu menjaga diri daripada maksiat. Salah satu langkah yang bisa kita buat untuk kita bisa menjaga diri daripada maksiat adalah kita melakukan puasa dan selalu menjaga wudu. Kalau kita berpuasa, misalnya Senin Kamis, anggaplah hari Senin ini kita puasa. Maka dengan kita berpuasa, kita akan terjaga daripada maksiat yang lain dan akan terdorong untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena kata Nabi, kullu syai' babun. Tiap-tiap sesuatu itu ada pintu. Ya. Wa babul ibadah asyam. Pintu ibadah adalah puasa. Segala sesuatu ada pintunya, dan pintu daripada segala ibadah adalah puasa. Apa maknanya? Pintu itu kan permulaan. Kalau kita masuk rumah, lewat mana dulu? Pintu kan? Pintu dulu yang kita lalui, baru kita jumpai yang lain. Tapi yang pertama kita harus melalui pintu. Apabila kita melewati pintu, kita akan bisa masuk kepada rumah dan akan jumpa dengan yang lain. Apa maknanya puasa? Gitu dia. Kalau kita sudah mengambil puasa, maka kita akan menemukan ibadah-ibadah yang lain dalam puasa. Coba tengok orang yang puasa, dia akan berpikir, baca Quran, berpikir untuk menambah ibadah yang lain. Ya kan? Kenapa? Karena dia sudah memasuki lewat pintu ibadah, yaitu puasa. Maka dengan puasa akan terhalangi juga kita dari berbuat maksiat. Yang kena berbuat maksiat, ingat maklum puasa. Ya deh. Kalau maksiat kan, apalagi tanya orang-orang Mekah yang paling rawan maksiat mata telefon. Ya? Tapi dikala kita menyadari diri kita ini sedang berpuasa, kita akan menjaga mata. Sayang pahala puasa. Kalau enggak kita jaga, pahala puasa hilang. Akhirnya kita jaga. Maka dengan kita puasa akan termotivasi untuk melakukan ibadah yang lain. Maka kita cobalah ambil puasa yang minimal Senin Kamis. Jangan hanya setahun sekali puasanya, pas bulan Ramadan aja. Karena puasa itu pasarnya ibadah, pajaknya ibadah. Ya. Puasa itu pajaknya ibadah, pasar. Apa maknanya? Kalau kita udah masuk ke pasar, maka kita akan jumpai banyak ragam model yang kita dapatkan di situ. Artinya apa? Kalau kita sudah puasa, masuk dalam puasa, kita akan menemukan ibadah-ibadah yang lain dengan kita berpuasa. Maka disebutkan oleh ulama itu puasa itu adalah pasarnya ibadah. Dia coba puasa, apalagi toki-toki kan. Dia berekan kadang alasan kita puasa lah, kita kerja bagok. Kayaknya mereka zina orang begah berekan puasa. Tak jawab baju gimana puasa ada kerja bagok. Nyo pola thalau kagop kriya badayo dah minta ala thala ilau boleh minta ala thala ilau nyo berkan kenyan hanjit tak puasa hang kemah itu hai dah kerja lemah hidup okey orangnya sodot drod okey. Okay? Apalagi yang kadang malam baru tutup kedai po 12 puasa. Tak bedah je, jarak leho dah bedah. Kan tinggal cukup mangat tak puasa kan? Kok mangat tak puasa? Ya tak kan? Coba mulai. Yang penting kita mulai. Karena dengan puasa kita akan terdorong untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain.
dan terjaga daripada perbuatan maksiat. Itu yang pertama yang harus selalu kita ingat, kita camkan dan kita amalkan adalah selalulah kita dalam keadaan bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Selanjutnya yang selalu kita harus jaga dalam hidup adalah qanaah, sifat qanaah. Nah, masih ingat apa sifat qanaah? Sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan dulu. Cuman dalam ilmu harus diulang-ulang memang. Begitu dia harus diulang-ulang. Namanya kita insan. Insan itu kan lupa. Pelupa kan? Namanya kita insan. Insan itu kan nisyan, lupa. Maka hari Jumat itu khatib hampir semua kan hampir mirip penyampaiannya kan. Walaupun cara menyampaikannya beda-beda tapi intinya kan sama. Diajak kita untuk bertakwa, beribadah kepada Allah kan itu. Karena tidak mungkin dengan hanya sekali menyampaikan langsung selesai, tidak mungkin. Nah, maka walaupun ini sudah pernah kita sampaikan, kita ulang lagi. Yang pertama harus selalu kita aplikasikan dalam hidup adalah taubat kepada Allah. Yang kedua harus punya sifat qanaah. Sifat apa? Qanaah. Apa makna qanaah? Makna qanaah adalah ar-ridha bil yasir. Kita menerima rela hati dengan pemberian Allah yang sedikit. Ridha bil yasir minal ata. Kita senang dengan pembagian Allah rezeki kepada kita, walaupun itu sedikit, senang. Kita dapat misalnya rezeki satu hari itu cuman 20.000, cuman 50.000, orang lain 5 juta satu hari, begitu kan? Orang lain 5 juta satu hari, atau mungkin 50 juta satu hari, kita 50.000. Kita kenal orang-orang kawan-kawan kita yang 5 juta satu hari, kita kenal. Kita 50.000 satu hari, bahkan kurang. Apa yang harus kita terapkan dalam hati kita? Qanaah. Apa makna qanaah? Ridha, senang hati menerima pemberian Allah yang sedikit. Udah khalas. Kalau memang ini rezeki segini, ya udah alhamdulillah. Kalaupun dikasih banyak, belum tentu kita bisa bersyukur. Dikasih banyak, barangkali nanti kita lupa sama Allah. Dikasih banyak membuat kita sombong. Untuk apa? Banyak. Lebih baik sedikit, tapi kita bersyukur daripada dikasih banyak kita sombong. Sombong itu sumber malapetaka. Sombong itu sumber kejatuhan seseorang. Lebih baik mana? Kita pilih. Kamu dikasih banyak ini, tapi kamu akan sombong dengan kelebihan hartamu. Atau kamu dikasih sedikit aja, melaratlah hidupmu, tapi kamu selalu bersyukur dan tidak akan sombong. Kita pilih mana? Pilih orang yang kaya tapi sombong, atau orang miskin tapi bersyukur? Pilih mana? Pilih kaya apa pilih miskin? Hang itu ya. Pilih kaya sombong apa miskin bersyukur? Miskin bersabarlah, miskin tapi qanaah lah bahasanya. Kaya sombong atau miskin tapi qanaah? Pilih miskin qanaah apa kaya sombong? Kaya qanaah. Ini nggak ketemu ini, bisa juga kaya qanaah. Memang berat ya. Nyoba tajuk ubatnya berapa ijib ubatnya gehon ubatnya. Kerih ubat dia tak bejib nya urang nabi saja iula. I petah hai thun phit ha ubat. Ya kan? Hanya kita dia pilih, kena pilih dan bersiap gasin. Tapi qanaah dengan Allah
Bek ni pilih kaya, sombong. Ni kalau lagi anda pegah, mantang berat bak pilih kasih. Karena resepnya agak berat memang. Agak berat resepnya. Tapi semakin pahit ubat biasa semakin mujarab. Lihatlah orang-orang yang punya kelebihan, baik harta atau pangkat jabatan, itu biasanya mereka lebih dekat dengan kesombongan. Kini kalian orang-orang yang lebih, apapun kelebihannya, itu rawan dengan kesombongan. Si katanya urunan apeng, yang pada pegah abang urunan apeng, ya hanya katakan salah pegah abangnya. Talawan aja, kalawan ke ya kah? Anak aku lagi apeng kah? Dibedah jumbong. Ya, urung karena kita merasa ada kelebihan, maka potensi tumbuhnya, munculnya kesombongan itu lebih besar. Tapi coba kita misalnya nggak punya kelebihan, sombong pun nggak akan muncul. Tadhedro dengan situ udah sombong roh. Kemudian bahasa apa sih? Tadhedro di lemah, tadhedro di bangai. Tapi dikala kita tahu kita udah punya kelebihan, kita nggak butuh sama orang, ini berpotensi untuk lahirnya sifat sombong. Kita nggak pandai menghargai orang. Kenapa? Kita nggak butuh sama orang. Maka sifat kelebihan, apapun lebih itu, ada kala lebih ilmu, lebih harta, lebih jabatan, apapun yang sifatnya kelebihan, itu ada potensi untuk menimbulkan kesombongan. Maka hati-hati kita yang punya kelebihan. Hati-hati. Apakah lebih harta atau lebih ilmu, lebih pangkat, itu bisa sombong. Dalam keluarga kita suami sama istri kan lebih tinggi pangkat suami kan. Ini kadang-kadang kita merasa sombong juga sama istri, nggak mau dengar ucapan istri kan gitu. Berat kita mendengarkan masukan istri kan. Kenapa? Karena kita merasa dalam keluarga kita lebih. Maka hati-hati. Kelebihan, apapun bentuk kelebihan, itu bisa mendorong seseorang untuk punya sifat sombong. Sombong adalah sumber malapetaka. Di Medan ini ada cerita kisah nyata yang cukup akurat. Saya mendengarkan kisah ini dari beberapa orang yang mereka tidak saling berkenalan, tapi pengakuan mereka sama. Saya ada beberapa kenalan, saya dengarkan berita tentang ini, padahal mereka nggak saling berkenalan, tapi ceritanya sama. Apa ceritanya? Ada orang yang sangat kaya raya di Medan, tapi tak boleh kita sebutkan nama, nanti tidak enak kan? Tapi ini fakta. Bahkan dia punya bangunan gedung besar di Medan ini, di kota Medan. Bahkan ada semacam rumah sakit lah, tapi nggak kita sebutkan namanya apa. Akhirnya pada generasi anak-anaknya satu persatu bangkrut sampai hal dirobohkan, sampai habis semuanya. Ini kalau saya sebutkan lagi contohnya makin ketahuan nanti siapa orangnya, maka nggak saya sebutkan lagi. Sampai habis semuanya. Apa kata-kata orang yang dekat dengan keluarga itu? Kan kami tanya apa kira-kira penyebab sehingga begitu. Kan kami bukan mau cari tahu aib orang, tapi untuk bahan pelajaran. Kata orang-orang yang dekat dengan orang itu adalah penyebabnya anak-anaknya itu sombong. Jadi dengan orang lain itu kurang dihargai, merasa dia hebat. Kenapa? Karena dia punya kelebihan. Akhirnya sekarang satu persatu hilang asetnya, hilang, bahkan
sudah dirobohkan bangunan yang mungkin tahun 80-an itu bangunan paling megah itu di Medan. Ya, paling megah di jalan utama, jalan besar. Nggak saya sebutkan namanya, nanti pasti ketahuan ya. Habis semua. Ya, punya banyak usaha. Nah, tapi satu persatu habis semuanya. Kenapa? Karena sombong. Maka saya ingatkan pada kita semua, pada saya juga sendiri, jangan kita terlalu suka dengan kelebihan. Boleh kita punya kelebihan, tapi hati-hati. Kelebihan itu sifatnya mengundang sifat sombong. Ya, ada kala lebih harta, ya, lebih pintar, lebih ilmu, apapun yang sifatnya lebih, itu biasanya mengundang kesombongan. Maka lebih aman orang yang tidak punya kelebihan. Tapi bukan nggak boleh lebih, saya salah paham. Boleh kita lebih kaya supaya bermanfaat untuk orang, lebih ilmu supaya bisa mengajari orang, boleh. Tapi hati-hati. Yang lebih-lebih itu biasanya mudah terjadi sombong. Nah, jadi mesti kita ingat, usaha, kedai, kan? Yang kok bagah ada dot biasanya, ya kan? Kemudian, akan kok bisa begitu omongannya? Ya sombong. Pantang mengkaliang ini dia. Ya orang gede. Jadi hana aja. Kenapa? Karena dia merasa lebih. Jadi yang merasa lebih itu berpotensi menimbulkan sifat sombong. Jadi tidak mau dia mendengarkan kebenaran, tidak mau dia pakai pikiran yang sehat, tidak mau dia timbang-timbang dulu, enggak. Langsung keluar sifat egonya. Kenapa? Ya karena dia merasa dirinya lebih. Ya kan? Nah, maka sifat yang harus kita amalkan adalah sifat qanaah. Apa qanaah? Merasa ridha, menerima ketentuan Allah, rezeki yang Allah berikan, walaupun itu sedikit. Udah terima aja. Jangan jangan galau, ambil apa-apa. Apalagi kita lihat fenomena di Medan sekarang ini. Dulu kita datang awal-awal ke Medan, usahanya maju. Sekarang usahanya jalan, tapi nggak maju-maju. Paham? Usahanya jalan, tiap hari ada jualan, tapi nggak maju-maju. Kenapa? Pas tahun tengok buku bangkrut. Itu namanya jalan tapi nggak maju. Tajak aja anak tapi matret. Agi Honda ditagah ke itu. Tagah na suraya tapi Honda ya tret. Amekat na hati orang, tapi waktu tidak berupa buku rugo. Yang jalan-jalan tapi tidak maju. Maka matret. Tetagah ke diplom kah? Ya tret yang tanda mio Honda waktu tagah ke diplom yang tanda Honda katuha. Pedro becut yang tayo Honda katuha. Ya kan? Nya sinyal sebenarnya, itu sinyal. Itu tanda bahwa kita sebenarnya masa sudah jangan lagi terlalu menyibukkan diri dengan itu. Honda ditagah ni trip pun lombeknya kan baru le Honda nya. Orang ditagah su segera ya. Ya kan? Iplung hale beda dengan hotel baru, ni hotel baru. BO benda tagah iklung tu. Kedai mana sih jamu pada buka langsung je omset. Do bina. Do moto, do romo macam dong. Mantang baru. Nah, dia ni orangnya hotel gah-gah yang peringatan, yang tanda
kat Tuhan. Kan hanya mekat aja, tapi jangan terlalu berambisi untuk dunia. Terapkanlah sifat qanaah, sifat menerima pemberian Allah yang sedikit. Walaupun sedikit dah terima aja. Bina yang tinggal tahak tanya. Tak tergedi lebih ni kadang-kadang kalau tentai sika bilik dia bandungnya kalau tentai dia. Yang tegak-tegak lagut kalau tentai tapi yang dirempak manfaatkan mandung kalau tentai dia. Ya kan? Lu tak ada contoh lagi. Sudah. Apa sifat yang perlu kita terapkan? Sifat qanaah. Apa qanaah? Menerima dengan senang hati pemberian rezeki yang sedikit. Keuntungan sedikit, terima. Senyum-senyum aja. Alhamdulillah. Ni gebi berarti sini hora kira halal pun namanya. Ya kan? Kerja aja ubena yang merempak terima. Islam kan dua aja itu yang perlu kita terapkan. Banyak kita bersyukur, ya, sedikit kita bersabar. Sabar. Lebih tinggi lagi levelnya bukan hanya sabar. Kalau sabar dia terima tapi agak berat. Yang sabar. Ngeterima. Padum laba bolehnya rugo 2 juta. Ibaman nak terima enggak sabar juga. Sabar. Yang berat-berat tapi dia sabar, berat-berat. Tapi punya orang yang levelnya di atas itu dia bukan sabar tapi ridha. Artinya dia menerima kerugian dengan senang hati. Kem rugo pi kem. Kayaknya rugo tapi kem. Alhamdulillah. Masih hidup. Ada orang udah rugi mati lagi. Ya kan? Nah, udah lo beli rugo pangho lo. Tapi cuma rugo benda. Tiga beli rugo pangho lo, karu ngompromoh lo. Beli rugo karu ngompromoh tinggal li promo. Nah lagi yang enggak? Stroke lo. Ya kan? Ikatnya cuma rugo benda. Ngompromoh benda enggak. Penyakit hana kena, maka lam rugo mandang jika kun alhamdulillah. Nampak? Diterapkan sifat qanaah. Maka kalau sifat qanaah ini kita terapkan, maka dalam kondisi keterpurukan sekalipun kita masih bisa tersenyum lebar. Senyum. Kalau dalam kondisi terpuruk saja kita bisa senyum, apalagi dalam kondisi senang, pasti bisa senyum. Jadi perlu diterapkan sifat qanaah. Qanaah, ridha hati, senang hati dengan pemberian rezeki dari Allah yang sedikit. Sehingga tidak punya sifat loba, sifat tamak. Lawan daripada qanaah itu tamak, loba, rakus ya. Perempuan ikatnya segala gemekat, nya kalau gemekat segala gemekat dia keun je ba orang nilong nak dapat 50 lebih tu orang kasih. Sebelum si dating kasih. Pajuh ka ba gede na. Hati si dating alhamdulillah. Tu do ka merempak domnan. Hati yak gele dia belah benar. Ada keun benar yang 50 lebih tu orang kasih hati yak gele. Yang tinggal kibancara belum belok. Ka merempak 100 lebih tu orang. Si boleh dia juta. Kalau lebih daripada save kan. Pun lelaki di 50 saja. Makanya sentuh kalau lebih save. Tapi hana tengah gele dah kebegah haja pun 50 ni hana tengah gele.
Yang kepikir orangnya kibajara bunyi lo 200 euro. Di bulan benar 6 juta bersih. Di bulan 6 juta di tahun 72 juta. Nah, nanti dah cok motor dah kredit kai dah tok lah. Nah, kai nya. Jadi hati-hati dia kata kena wai mong tu herbias euro. Kasih hati-hati kali ya. Nah, dah menjadi gemar bau dia malaikat dan gepi. Ingat kan? Itu yang manusia yang punya sifat rakus, sifat loba. Seandainya untuk satu manusia dikasih gunung emas, satu gunung emas semua isinya, dia akan meminta gunung yang kedua. Dikasih gunung yang kedua emas semua isinya, sudah 2 gunung dia punya, apa dia sudah puas? Tidak, dia akan minta gunung yang ketiga. Itulah manusia. Nah, hansip. Jadi jangan sampai kita punya sifat semacam ini. Sifat lomba, sifat rakus, tamak. Sifat rakus ini akan membahayakan kehidupan kita, baik kehidupan dunia apalagi kehidupan akhirat, berbahaya. Yang aman, yang selamat adalah lawan daripada loba. Apa itu? Sifat qanaah. Sifat merasa senang kepada Allah dengan pemberian rezeki dari Allah yang sedikit. Sedikit senang. Ya perlu ada pegah kadang rata-rata dia urung apa? Urung lomba. Urung lomba, urung mita. Dia kata urung mita demo. Jangan dia mita, silahkan kita mencari, asal jangan masuk dalam kategori orang yang loba. Loba itu berbahaya. Orang yang merdeka bukan budak, dia akan hidup seperti budak, apabila dia bersifat dengan sifat loba. Ingat ini baik-baik, betul ini. Orang yang merdeka, dia merdeka bebas, tapi dia bisa jadi budak apabila hidupnya bersifat dengan sifat loba, rakus. Maka dia akan seperti budak, diperbudak oleh keinginan. Dia akan memperturutkan maunya keinginan, maunya hawa nafsu. Maka dia sehari-hari dari sebelum subuh ya bekerja sampai malam, sampai tengah malam, perintah Allah dia abaikan, dia memperturutkan perintah hawa nafsu. Pada hakikatnya dia adalah sedang menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau punya sifat loba. Tapi sebaliknya, orang yang qanaah, meskipun dia budak, dia akan merdeka. Orang qanaah, dia akan merdeka hidupnya. Tidak diperintahkan oleh hawa nafsu. Dia enjoy aja. Mau dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat rezeki sedang, alhamdulillah. Dapat rezeki sedikit pun, alhamdulillah. Kan merdeka. Merdeka kan? Tidak ada yang susah pada dia. Nah, maka penting kita tanamkan di hati sifat qanaah, sifat ridha, senang kepada Allah dengan pemberian Allah yang sedikit. Ali dah buka kedai, dah habis pangkai dodol dekat habis ya. Habis watai dempu habis berapa di sini. Nah, watai berapa diknya kiban. Naraya nafah tu. Menore nafah. Alah, kena. Atau takim tak, alhamdulillah. Ya, inilah rezeki saya.
Karena tidak ada yang tertukar. Yang Allah berikan itu tidak tertukar. Benda fikir, boleh salah kerja orang ni kelung maka salah kerja. Hana bertukar kerja oleh Allah. Semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya itu tidak terlepas dari ketentuan Allah. Nam tukar. Dia benda fikir, salah tipulan, salah tipulin. Hana cip nyan rezeki. Kenapa sah hana mangatnya, hana mangatnya. Nyan sebab mentang bibu. Padahal hakikat roy cip memang dumna rezeki dah yang. Mesti contoh orang buka-buka warung lagi puji amru mesti. Kan bagi makanan. Nah cur lai kadang buka makanan ni. Nah jemaah dia keramai cik buka makanan kan. Kadang ada salahnya aja. Yang hanya apa namanya ya? Hanya sebab saja. Tapi pada hakikatnya memang itulah ketentuan Allah. Bila nalung baju makanan bak warung, bek lu pegah warung teh lah. Baru-barunya. Oh ikan ada jemaah rawat tu. Ada jemaah kau. Telung baju makanan hana merasa tepu bi. Kiban makanan. Tapi urus hana pat dua ini. Nah lagi enggak? Nah. Mungkin nama ngap pulain. Tapi yang jelas bek dah salah makanan. Kan urus makanan oh dan tapi harap pepe urus. Tapi bek cip sih makanan pemenang-menang aja. Pegah lagi kon gara-gara makanan. Alah nak penting dah. Gena juga sih. Penting sih kita jaga kualitas makanan, kualitas pelayanan, penting sih kita jaga. Jadi tak salah kesimpulan lagi bro pegah ono kan. Oh berarti memenan hendak berat jaga punya gerasa. Lagi na aju. Nya bertambah gadah lah urus. Tetap dijaga. Tapi harus kita jaga juga hati. Bukan hanya menjaga kualitas makanan, kualitas pelayanan, tapi owner ini, bos-bos ini, toke-toke ini juga harus menjaga hati. Usaha dijaga, hati juga dijaga. Usaha jaga sesuai prosedur usaha dagang bisnis, hati dijaga sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan ilmu tasawuf, yaitu tetap kita balut hati dengan sifat qanaah. Kalau toh nanti hasil yang kita usahakan sedikit, kita harus bisa tersenyum. Sehingga tidak ada yang kita salahkan. Salahnya, salah je. Pada salah orang bersiju sangat. Orang bersiju kan salah. Padahal yang bersiju ulama raya salah juga yang. Maka kai puluh nama moho Padahal di maju bekat, nak tinggal itu tukang bersiju yang mesti dia boleh kena sebulan masa 0, sekian persen mesti kurang bersiju kan. Karena sih yang deh saja wate salah. Wate salah tukang bersiju yang deh. Oke dah buka sampai baganya lihat dia bersiju. Tapi orang hotel maju, tengok draw ke hari ke. Ya kan? Draw gitu, tak kelola. Lagi supir sih. Supir orang malam ini penumpang dum selamat. Meretuh roh kami, beri biar roh kami urut. Hantong so pujo supir. Tapi siga kecelakaan, itu nak habis mah. Ya kan? Menang ke orang bersiju. Ya kan? Dicaci habis-habisan supir karena ada satu kesalahan. Padahal sebelumnya dia telah membawa ribuan menyelamatkan nyawa, mengantarkan orang ribuan, tapi tidak diingat. Kesimpulannya apa? Selalu
jaga hati dengan sifat qanaah, ridha dengan yang sedikit, kasih 10 tu di Medan, ka 20 tu di Medan, merumah belum na. Kita dari pegah rumah sewa na. Ya, jangankan rumah sendiri, rumah sewa pun tidak ada, masih numpang. Kalau kita bisa menerapkan sifat qanaah, kita tidak akan protes kepada Allah. Malah kita tersenyum. Alhamdulillah. Bisa enggak tersenyum alhamdulillah padahal rumah belum ada? Bisa kan? Jadi mesti dia pilih sogot na rumah raya embung ngan golom na rumah tapi kitanya qanaah. Sogot na rumah raya ngan hana rumah sogot. Hang ye thau thì orang nhau ye. Hang ye thau hang ye khun got hana rumah ye dah kau je ke doa. Tanda hana siap lo tayo. Padahal golom kenyataan cuma tak khun mentang hana siap sih nyandum lemah tayo. Padahal cuma tak khun mentang tapi handa jiut nyandum lemah iman tayo berarti. Nyandum mental tayo betul-betul mental hana siap udah susah. Hana siap hana rumah. Ya kan? Padahal golom nasib. Tapi hana siap. Yang siap ni ada jid budaya. Padahal orang yang karaya rumah kita kalian lebih susah dong. Ya kan? Jadi baik ni kalian nasangnya urung ni kasus nang hana. Ya kan? Berat susah orangnya long tengok. Kadang mengambil hari 42 dah. Ya kan? Bak terlalu sibuk menganak keluarga kadang hana wate. Kitanya terempak beri perhatian ke keluarga tu. Kata Abu Rahman. Jadi selalulah kita tanamkan dalam hati sifat qanaah. Apa makna qanaah? Ridha atau senang hati dengan pemberian Allah yang sedikit. Jadi walaupun dit tak kem berada. Baik dah kem. Sudah kena iman. Hai dah kem bulunya kan. Kena ke iman hai dah kem bulunya. Hai dah kem ke. Kiban bulu ke dia lo, kiban bulunya hana jan. Kiban bulunya bulu ke dia, kiban bulunya lemah. Hai takim hana jan lemah. Kiban bulunya terheng lo, nah saja lah saja jawabannya. Yang bertekem becut jawaban dah dengar hana. Kita yang baru mekat yang jawaban bumangat dah dengar hana. Alih dia dah lekeh. Habis-habis lagi kan. Angka gara-gara tak kengkun lagi dia doa, dia susah. Ya kan? Kenapa ucapan doa kan? Ya kau jamru, gimana kau jamru? Alhamdulillah kan? Kan? Jadi itu baik dah kem pada susah baru hayu je udah. Orang punya kem pada senang barang kau saja. Ya kan? Tak kem ni waktu senang masa. Anak ni aja. Tiga kem dengan susah ke bang. Lam bangkrut, lam terpuruk, kita bisa tersenyum nyan baru hebat orang. Ya kan? Ya waktu kahana rezeki, han berdoa pi apa bunge ke pesalahnya pesalah je ya kan. Iban dia yang menan bukan le nya mayang bet datang yang son pilih nya hang je pilih
Eh? Berat maka bagi pilih. Nah pertanyaan sebelum kita lanjut yang dua buah yang kita bahas tanya agar selalu menghadirkan istighfar, taubat kepada Allah dan selalu kita jaga hati dengan menerapkan sifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah, rezeki yang sedikit. Nah, gimana pertanyaan? Dengan lebih itu yang masuk rumah dengan kau bukan usaha karena pendek tu lagi. Karena itu kebutuhan kita hari itu boleh itu. Ya, tamita belube. Kita cari lebih. Apakah loba? Ya kan? Nah, jawabannya loba itu adalah perkara hati. Lobanya urusan hati. Jadi tidak bisa kita langsung mengukur orang yang mencari lebih itu loba. Barangkali mereka mencari lebih untuk bisa melakukan kebaikan dengan kelebihan itu. Nah, gara-gara lebih kadang naurun tidak bantu. Nah, kebutuhan nafkah yang memang dibutuhkan. Maka orang yang mencari lebih itu belum tentu mereka karena loba, tapi bisa jadi karena kebutuhan. Maka itu kita yang tahu. Kita mencari lebih ini dalam rangka memang itu sebuah kebutuhan atau memang kita gemar, suka kepada lebih, galak deh. Nah ini kita yang tahu. Lagi pegang rumah maksudnya. Pegang rumah raya-raya, motor mewah-mewah. Memang nasurah untuk kebutuhan, lejame segala macam kebutuhan itu betul dan boleh kalau memang begitu. Tapi itu apakah kita hanya berlindung di balik alasan atau memang benar itu sebuah kebutuhan? Nyandro di depo. Memang galak tu kenyan atau memang kebutuhan kenyan? Galak tu kenyan atau butuh kenyan? Yang kita yang bisa merasakan. Kita mau bangun rumah besar misalnya. Pertanyaan simple pertanyaan. Kita bangun itu di hati kita karena butuh apa karena suka? Simple pertanyaannya. Karena kita butuh atau karena kita suka besar? Butuh. Nah, kalau butuh, lihat sesuai nggak kebutuhan kita dengan yang kita buat. Nah. Ya memang ulama-ulama mungkin memang betul kebutuhan karena memang banyak orang yang datang ke rumahnya, banyak tamu, banyak kegiatan kan. Nah, tapi kalau macam-macam kita ini yang datang tamu setahun sekali, itu juga kerja orang baru mau masih. Nah, ya kan? Nah, bahkan gohlom Tuhan ada terasa rumah sang raya, ya kan? Sang raya tak rumah, ya nakama mengelapan boh, tak saboh, saboh tu ligin, ya? Nah, sesuaikanlah ya dengan kebutuhan. Yang pertanyaannya, tamita lebih apakah loba apa tidak? Jawabannya kita yang tahu karena loba tidak atau tidak itu urusan hati. Loba itu kan rakus, keinginan ya, keinginan gemar kepada dunia, gemar, galak. Ditamita lebih karena galak ke lebih atau karena ada kebutuhan sehingga kita harus cari lebih. Nah,
Pernah lah. Kalau kita pernah bunuh ayah, obatnya pay. Jadi kadang-kadang hai on le orangnya. Berat. Memang pay ubatnya. Tapi ubat pay-nya biasa mujarab boleh. Ni yang mangat-mangat yang kan ubat. Ni yang mangat-mangat yang kan ubat ya. Sirup. Kah? Kita empat nak kisah sabo daripada Anas radhiyallahu an qala berkata ja'at Fatimah radhiyallahu an anak Nabi Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi membawa sepotong roti. Anak Nabi yang perempuan Fatimah radhiyallahu anha datang beliau membawa roti, sepotong roti yang sudah dibakar datang kepada Rasulullah. Faqala laha, maka berkata ia Nabi baginya Fatimah, ma hadhil kasrah ya Fatimah, potongan apa itu, kata Nabi, wahai anakku, itu potongan apa di tanganmu? Qalat, menjawab dia Fatimah, tarsan khazabtuhu, khabastuhu, ini adalah roti yang aku bakar. Ini roti wahai ayah yang aku bakar, dan aku belum tenang sebelum aku menyerahkan ini kepadamu. Artinya di rumah Fatimah tidak banyak makanan, sedikit, tetapi Fatimah ini tidak tenang hatinya sebelum menyerahkan untuk ayahnya. Artinya hana mangat kita maju punya kalau menunjuk kurang si. Yang kitanya orangnya hana mangat sama maju punya kalau tapi kanak tu balik. Yang sang ni hana tabi kanak tu hana mangat tak maju. Sayyidah Fatimah tidak enak beliau makan sebelum dikasih kepada ayahnya. Tinggal tunjuk ke Nabi sepotongan roti yang kemudian Nabi dia pegang, wahai anak ilun, innahu awwalu ta'amin dakhala fama abika mundu salasati ayyam. Wahai anakku, potongan roti inilah yang engkau bawakan, inilah yang ayahmu makan semenjak 3 hari baru ini ayahmu makan. Jadi kalau Nabi baru pajuh yang ke roti yang pi ataya itak liana je. Yang Nabi kenapa disebutkan ini contoh makanan? Karena kita perlu qanaah juga dalam hal makanan. Dalam hal makanan juga kita harus terapkan sifat qanaah. Kita harus ridha dengan makanan yang sedikit. Ini biasa penyakit kita laku kalau lagi remah kan. Pandai apa makanan kata siup. Kami dari magul lagi tanya tak apa dia je. Gimana? Ridha dengan makanan yang sedikit. Lihatlah Nabi 3 hari hanya makan sepotong roti. Ada 3 macam kalau tidak salah perkara yang kita harus qanaah. Pertama dalam hal makanan, makanan. Ridha dengan makanan yang sedikit. Kemudian dalam hal pakaian, pakaian pun kita harus ridha dengan merek-merek biasa, dengan pakaian-pakaian biasa,
Kadang-kadang ini kan menyekan yang bermerek kasih dia pakai. HP mereka iPhone anjir. Pakaian ya. Ya kan? Menyekan yang mahal hanya pakai. Nya hana panaah ke. Tapi bene apagah hati itu orang pakai iPhone-nya ka hana panaah. Yang lagi lebih pun kanaahnya mbak hati. Ini kepakainya memang karena kebutuhan atau karena galak ke. Ya karena galaknya berarti bukan qanaah. Tapi memang karena nyan butuh. Hanya berarti ken loba. Ya, draw dia depu. Jadi qanaah ridha dengan makanan, ridha juga dengan pakaian. Yang ketiga ridha dengan tempat tinggal, rumah. Dan yang keempat ridha dengan kendaraan. Dia beridha dengan apapun yang Allah takdirkan. Trip di Medan kadang, baik dia dah pegah rumah sewa hana. Maknanya pun benda sewa hai. Ya kan? Benda sewa hai rumah. Yang harus kita terima dengan lapang dada. Tapi bukan malas bekerja. Bukan tidak mau mencari wajib. Tetapi supaya hidup kita ini tenang, baik apa harus kita terapkan sifat qanaah. Sifat ridha hati, senang hati dengan pemberian Allah yang sedikit, baik dari segi rumah kecil, kendaraan masih kereta, ya, masih ini Malaysia kereta apa itu motor. Ini masih apa ini namanya? Kereta roda 2. Kadang menyan bihana terima dan ridha dengan tempat tinggal yang sedikit dan ridha dengan makanan yang sedikit. Yang mengingat terapkan keamanan udin, hana karu-karu le. Hana tak merupah-rupah le dah. Tak merupah pajannya kan hotel loba kan. Miripnya hana loba apa dah merupah kan. Edit orang abang. Oh, gak tahu. Ban mendang. Abang kandung. Good. Yung ngan tahu man abang meninggal ya. Kan ngan tahu ada pehintal masa ini. Kan dari dayah ke di rumah ada pehintal burungnya. Kan kada hajit na may motor apa motor? Motor. Nape hapengan? Akan dah ngintak le orangnya kadang. Doa dari kamu. Waceh ya. Mencinta bang Fabri udayah kadang boleh pengen. Ini kalian ini kan pelajaran kita tengok kan. Bahwa dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita kejar dunia. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan dunia. Betalik hakman. Karena tinggal akan berpisah. Yang hana berpisah ibadah, amal. Bagi tak abutnya dah pahala dia. Pahalanya hang bisa hang tengok. Sampai mati pengen tengok nyaw yang peh talit orangnya. Menyedonya yang talit donya ikut bah tengok. Atau tanya tak kubah haji. Ya kan? Yang dengar berat tengok. Boleh terkalah berarti yang meninggal yang akan kenakan jika berpisah dengan dunia. Pelajaran dacok. Tanya pun akan lagi gopnya nanti.
Maka jangan terlalu sibuk dengan mengejar dunia, karena dunia akan kita tinggalkan, atau dia yang duluan meninggalkan kita. Yang perlu kita kejar hari ini adalah yang setia dengan kita. Yang akan setia sama kita itu yang harus kita cari, harus kita kejar, harus kita raih, itu yang paling penting. Yang setia sama kita apa? Itulah pahala ibadah, sholat, baca Quran, zakat, sedekah, kurban, kayak beut. Ini kan pahala. Nyo yang ngon kita nyo sesungguhnya nyo ngon kita. Teman kita yang sesungguhnya inilah dia yang akan selalu mendampingi kita sampai hari akhirat nanti. Bek salah lid nah. Tanya salah lid lagi orang salah pilih cewek nah. Yang setia hang getum, yang hana setianya yang gelit, maka bangai. Nah urinong setia ngadayo. Udik pati setia. Hanta tuum. Daya lid yang hana setia yang dijoboh kena pot. Gara-gara ji laga nyan talit padahal hana setia. Nah yang setia hanta tuum. Nyo kenyo urang lid dunia gebah beut hang getem dunia getem lid nya perbandingan ni urinong yang setia nah hang itu getem pilih getem ya lid yang hana setia gara-gara penampilan sagai lebih menarik dunia kelagian dunia tampilan ni kemenarik dunia tapi tampilan sagai ubebut hana si ubebut hana si hi sagai bata bayang sagai mangan untuk bata bayang sagai. Pada kenyataan tidak. Kah? Jadi yang perlet talid uronyo, yang perlet tanita bela, yang setia ngetian sampai kita. Pahala ibadatnya setia. Kayak beutnya setia katanya. Be yang setia ngesia-siakan. Nyo beut nyo setia nong tanyo ipengan tanyo pahala yo tapi bek na sia-siakan beut kah bek salah pilih bek salah lid bek salah lid yang setia di depan mata disia-siakan, yang tidak setia malah itu yang diidolakan. Bahaya. Gimana pertanyaan lo? Masalah korban je ti, tanya masalah korban. Karena karakter korban kan. Nyo masalah kitabnya nyo no mentang deh masalah taubat dan qanaah. Itu dosa hampir pulau dosa. Itu dapat itu dosa ini pulau dosa. Yang motif itu kadang berselak pada orang yang tahu buat mayang itu ini ada tobat yang tak apa. Itu yang ada Islam dan Tuhan yang Allah. Ya. Orang-orangnya itu ada orang itu dan itu orang perak mayang atau mungkin berusaha. Ya. Mennya istighfar manteng ngan golong meken taubat ya. Istighfar kan mengucapkan. Tetapi taubat itu kan penyesalan. Kalau penyesalan berarti itu harus sampai ke hati. Nah, dikala kita mengucapkan astaghfirullah itu harus sampai ke hati. Apa maknanya? Maknanya aku minta ampun kepadamu ya Allah, artinya kita sudah menyesali perbuatan yang kita lakukan. Dan taubat itu jangan ditunda, harus
disegerakan. Kenapa? Belum tentu kita masih hidup beberapa saat ke depan. Maka langsung kita bertobat. Jangan ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda taubat. Harus langsung. Dan harus sampai ke hati. Karena taubat itu adalah an-nadam, penyesalan. Dan kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya, menang Profesor. Kang. Ya, kiban lele tabut mayo pun bet sampingnya le tabutnya dia ka hande mekat le. Lu dak yo si ande ka hande mekat le. Bersemangat mekat. Artinya lihabutnya bet salah surah. Mia le nabutnya ka hana semangat mekatnya salah dengar surahnya, salah hukum. Tapi malah sebenarnya miala nabutnya bertambah semangat nak makan. Artinya ada argo semangat je benda. Ni kem. Kan? Jadi nabutnya sebenarnya punya orang betul dengan surah, bertambah semangat ke walaupun argo tetap tersenyum, tetap makan. Tapi punya hanaga amalkannya bakar argo kalau mah. Kan? Kalau mah yang maju soal ke orang yang maju mentang. Orang-orang yang maju mentang yang semangat, yang hendak maju agak lemah. Tapi lihat tabutnya kan orang maju semangat, orang-orang lemah tapi semangat. Tadi betul lah ngomong surah. Berarti kalau berapa mana lihat tabut sangatlah. Kajinya mentang rida dengan yang sedikit, berarti tidak sedikit rida sih. Anak perlu minta lebih kan yang salah ngomong benda. Alhamdulillah kan. Tapi sang lura sa untuk tatam Mekah nak pergi tatam dia tetap ada tatam di putus dalam pun tatam. Yang he tu tayu piu, nya yang he ni tayu maju nak payah lah. Enggak? Belum menanggro yang luar nanggro kita jak kan? Apalagi dalam nanggro. Australia kita jak. Jadi han pengaruh orang dia gebetnya han pengaruh ke bawah maka baik apa gah gara-gara bet tak tahu ke bawah orang hana apa nena mu tambah cuma ke pakan karena dum bangkrut mantang kem ya kan mantang kem mantang ke kerja berarti kan bertambah semangat orang jadi kan tasawufnya untuk mengarahkan orang yang kegejanya berterarah. Baik sampai gejak tanpa baik sampai berjalan tanpa arah. Di gitu prosedur hudib. Ya kan? Ya, masalah itu. Masalah kerebut. Jadi setiap peserta perbulan Waktu hidup bank kebenaran pun bayar hidup kabul. Ya. Dan kebenaran pun pernah benda itu tunjuk kalau rumah dengan jenazahnya. Ya, lebih hebat benar. Lebih hebat orang yang berkorban bisa menyerahkan uang itu diucapkan lafaz wakilah. Ini saya wakilahkan, tolong carikan saya hewan untuk kurban. Get kaji. Hana payah mak jaro, hana payah kun kaget kalau terima peng hana payah lagi ya. Takun get kaji. Penting diserahkan, diucapkan gelafai lah. Gelafai. Nyolun wakilah badrona untuk minta binatang kurban kelon. God, kakak mau terima kaji. Ya, benar. Benar lafaz wakilah. Kan? Diban? Tani latih. Hana dah khilafai dah khilaf mati mentang. Hansah punya wakilah harus tak ucapkan. Punya wakilahnya harus takun. Punya matinya hanya izin mentang. Ayat dia mana cara haji. Panitia geblaw waju pati lemo
Segohlom ke kerebeun tu ke hadiahkan dia ke urang-urang yang ikutnya. Tu kana lemo po. Nyo te ke phone kan ke panitia ke belum? Lemo panitia dah biasanya. Nah, kalau te ke belum hananya lemo ke pulan je hana ke belum ke gero je. Ke belum nya kamu belum lemo. Nah, kamu belum lemo kamu harga sekian. Kah? Tu baru gak lunah peng. Yang ada sepuluh lemau ni. Kalau mau orang belau kecuali kau tega belau ke mana? Yang lemau ke tunggu bulan. Yang baru lemau orang lain. Maka ada kelain. Yang kalau kamu belau lemau kamu, berarti ke orang jatnya berarti yang belau. Kalau mau orangnya, ya kan? Untuk awak teoro kerbun. Segolong gesi alihkan milik ile. Alihkan milik. Nyo lemonyo kamu pemilik ke tengku A B C D E F G. Yuro. Ke pemilik dari panitia, dia orang belau beno. Nyo lemonyo kamu pemilik ke tengku nyo 7 orang. Nah, kah? Lehnya leh pemilik baru diurangan ke wakilah untuk siaker di kerebeun. Mana? Mi hana uri tempat, telepon. Hanya lemo kamu juk kero ne. Tabo bagiannya lemo dejuh ne. Nya homba lemo yo. Oh no siaker kerebeun saya. Berarti kaji. Tadi kedi hana uri ni. Ngan telepon dia wakilah sebab. Nanti kedi uro sianya hana uri di tempat. Dah pemilik, nyo pemilik ke tungku pulan. Berarti tungku pulannya kan wakilah untuk sia kerebeun. Berarti dia telepon mentang. Ataupun mana yang lebih mudah lah. Kuatai kejuk peng aju wakilah depa. Nyopat peng ngatolong minta saat 5 kilong sabah. Kan? Kemudian tu sia kerebeun juga. Yang ke wakilah sia kerebeun je. Lagi kata kamu yang kamu bantukan peserta korban yang kedua. Besar ni kubur, kedua barang tamam. Itu kan. Je, cuma lebih jelas lah mana yang lemonya, pemilik dia kurangnya. Nyo lemonya kamu pemilik ke tungku amru, tungku ini, tungku itu, euro. Kan? Kalau pemilik itu siapa yang kah? Siapa lemau kan? Atau urungan kan? Minyak pun nak lemau dah yang kan? Ada dah belau kita yang ada belau. Kena tayak lah ada. Yang kamu belau lemau kan berakar Yang kamu belau lemau kamu dengan harga sekian. Yang siapa lemau urang kan? Ya, di sekolah dia lemau yang pihak pemilik ile ke urang kerebeun. Kurang yang kada daftar. Yang lemaunya kamu pemilik. Kamu juk ke tengku bulan aja ro. Kah? Oleh tengku yang 7 rohnya baru ke wakilah untuk dia si kerebeun atau ke sia gerau je si. Kalau dia jangan lemau ro ne hon ba. Pu jadi negara kerebeun. Pu hana. Jadi pun sia gerau ne dah kamu si anu sia agama. Nyamban. Okay? Mudah, asal dah pegat lagi aturan mudah. Yang baik tak perlu deju nah. Hana lafai, hana zapu, hana ini, hana itu kan. Hai ke pahala nah. Temannya sempurna ke kerebeun harus prosedur lagi kan. Jadi hana ada kena zapu. Sah sih ke sekedar pahala sedekah biasa kan. Cuma urang kageni kan kerebeun, makanya lebih payah berker kerebeun karena pahala kerebeun lebih le karena urangnya memang ibadah yang paling ke adalah kurban. Kah? Lanjut. Demikianlah pengajian tanya Pak Malanyo karena mungkin harapan lom masalah kurban. Lom padakan mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan menjadi ilmu dan manfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua dalam hidup dalam rangka mencari teman yang setia yaitu pahala dan ilmu yang akan setia
mengawani kita sampai hari akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.